Selamat datang kembali di channel Iman Nurholik. Koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Keputusan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Menurut Tomlinson tahun 1999 halaman 14 dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Means Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek antara lain kesiapan belajar, readiness, murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di kelas dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi berdiferensiasi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Menyusun RPP dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Melakukan asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Pemetaan dilakukan dengan cara menganalisa kesiapan belajar murid. Sebelum mulai belajar, guru harus mengetahui kesiapan belajar murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru melalui asesmen diagnostik menganalisa minat murid. Minat murid yang berbeda-beda, guru memberikan pilihan belajar murid sesuai minatnya, dengan demikian motivasi belajar murid akan meningkat. Menganalisa profil belajar murid. Murid belajar secara alami berdasarkan kecerdasan majemuknya, gaya belajarnya, pengaruh budaya dan lingkungan belajar. Penerapan strategi berdiferensiasi. Diferensiasi konten. Guru menyesuaikan konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan analisa profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan variasi metode dan media pembelajaran sesuai kebutuhan murid dengan tujuan murid lebih mudah memahami dan memaknai apa yang dipelajarinya. Diferensiasi produk. Tagihan terhadap produk yang dihasilkan murid harus disesuaikan dengan konten dan proses yang telah dilaksanakan oleh murid. Koneksi antar materi. Modul 1.1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3. Visi guru penggerak. Modul 1.4. Budaya positif. Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Semua bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan yang diberikan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tumbuh dan berkembang di sini terutama merupakan aspek kejiwaannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, bagaimana jiwa manusia tersusun atas 3 kekuatan, Trisakti, utama yaitu cipta, pikiran, rasa, hati, dan karsa, kemauan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya untuk memenuhi cipta, rasa, dan karsa melalui rangkaian kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan profil belajar murid untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diimplementasikan melalui pembelajaran dengan beragam metode dan media. Modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai dan peran guru penggerak kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak. Antara lain berpihak pada murid, reflektif,
mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Wujud nyata nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi. Murid didorong menjadi pemimpin pembelajaran, melaksanakan refleksi pembelajaran sesuai kebutuhan murid, dan berkolaborasi dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Visi guru penggerak mengarah kepada perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mencapai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, guru mampu menemukan kekuatan yang dimilikinya berdasarkan hasil refleksi diri. Upaya mewujudkan visi guru penggerak melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sehingga berbagai kebutuhan murid terakomodir melalui kegiatan pembelajaran yang mengupayakan memenuhi kebutuhan murid. Modul 1.4, Budaya Positif kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Atmosfer lingkungan yang positif dilahirkan dari disiplin intrinsik pada diri guru dan siswa melalui pembiasaan yang terbingkai dalam budaya positif. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan efektif dengan guru yang menempatkan dirinya sebagai manajer dalam posisi kontrol, maka iklim kelas dan sekolah akan dirasakan murid sehingga murid merasa ada keterkaitan dirinya dengan guru dan teman, kegiatan pembelajaran dengan kesenangan, dan murid merasa menjadi bagian dari kelas dan sekolahnya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak, oleh Iman Nurholik, SPDI. Dari SDN Priuk 6, Kota Tangerang. Fasilitator, Bapak Heri Rahmat, MPD. Pengajar praktik, Ibu Yuniar Ali MPD.